Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Sehat, Bu? Sehat. Sebelumnya sudah kenal sama Ibu? Belum, Bu? Belum. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Faizona Ramadhani. Ibu biasa dipanggil Ibu Zona. Kalau Ananda? Perkenalkan, nama saya Nurul Fadina Istiqomah yang biasa dipanggil Isti. Baik, Isti. Sebelumnya apa tujuan Isti datang ke ruangan Ibu? Untuk melakukan konseling. Untuk melakukan konseling. Sebelumnya Isti sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Jadi Isti datang ke ruangan Ibu atas kemauan sendiri atau disuruh sama teman? Atas kemauan saya sendiri. Baik, atas kemauan sendiri. Sebelumnya Isti sudah tahu apa itu konseling? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling yaitu suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya guna untuk menuntaskan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli atau kliennya. Sampai di sini ada yang Isti keragui? Ada, Bu. Saya takut bercerita sama Ibu. Takut tersebar ke luar seperti teman-teman saya. Nah, baik. Dalam konseling ini Isti tidak perlu takut untuk bercerita semua permasalahan yang sedang Isti hadapi, karena di dalam konseling ini Ibu akan menjaga kerahasiaan dari apa yang Isti ceritakan kepada Ibu. Dan Ibu menjamin apa yang Isti ceritakan tidak akan diketahui oleh teman-teman Isti ataupun orang-orang di luar sana. Nah, Ibu harap pada saat konseling ini Isti terbuka dalam menceritakan permasalahan Isti ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apakah Isti paham? Paham. Apakah masih ada yang ingin Isti tanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, Ibu persilakan kepada Isti untuk menceritakan permasalahan yang sedang Isti alami pada saat sekarang ini. Jadi gini, Bu. Belakangan ini rasanya berat sekali. Kuliah semakin padat, tugas menumpuk, dan saya sering merasa stres. Ibu mengerti. Bisa Isti ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Isti merasa berat? Apakah ada hal spesifik yang ingin Isti fokuskan pada sesi konseling kali ini? Saya merasa tertekan sekali dengan nilai. Selalu harus sempurna. Ditambah lagi di jurusan saya, teknik informatika, mayoritas laki-laki. Saya sering merasa seperti minoritas. Ketika saya punya ide atau bertanya di kelas, rasanya sering diabaikan atau bahkan diremehkan. Kadang dosen pun seperti lebih fokus ke mahasiswa laki-laki. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan, bukan? Nah, jadi Isti merasa ada tekanan akademik, dan di saat yang sama ada dinamika gender di lingkungan Isti yang membuat Isti merasa kurang dihargai atau didengar. Apakah ada insiden spesifik yang paling membekas di pikiran Isti? Pernah waktu itu saya presentasi proyek. Saya sudah persiapkan mati-matian, tapi ketika sesi tanya jawab, dosen hanya melontarkan pertanyaan sulit ke saya. Sementara teman laki-laki saya yang presentasinya biasa saja, pertanyaannya lebih ringan. Dan teman-teman laki-laki saya sering dapat pujian, padahal saya merasa hasil kerja saya lebih baik. Ibu bisa membayangkan betapa frustasinya Isti pada saat itu. Dalam konseling kita kali ini, kita percaya bahwa pengalaman pribadi seperti yang Isti ceritakan ini seringkali merupakan cerminan dari struktur sosial yang lebih besar, termasuk bias gender. Penting untuk memahami bahwa perasaan valid dan bukan berarti yang
dan bukan berarti istri yang salah. Bagaimana Kak istri bereaksi terhadap situasi seperti ini? Saya jadi diam saja, Bu. Nanti di rumah baru nangis atau marah-marah sendiri. Rasanya tidak berdaya. Baik, tujuan kita bersama adalah agar istri merasa lebih berdaya, baik dalam menghadapi tekanan akademik maupun dalam menyuarakan diri istri di lingkungan yang mungkin bias. Kita akan eksplorasi bagaimana keyakinan masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki mungkin mempengaruhi pengalaman istri, dan bagaimana istri bisa menemukan kekuatan istri sendiri dan mengubahnya. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang ingin istri capai? Iya, Bu, itu yang saya inginkan. Nah, dari yang istri ceritakan tadi, menurut istri bagaimana pandangan masyarakat atau budaya kita tentang perempuan dan laki-laki mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan istri di kampus? Mungkin karena ada pandangan bahwa perempuan itu kurang cocok di bidang teknik atau kurang logis dibandingkan laki-laki. Jadi ketika saya ada di sana, seolah-olah saya harus membuktikan lebih keras. Nah, tepat sekali. Seringkali ada stereotip gender yang tidak disadari atau bahkan dilegitimasi di dalam institusi. Di teknik informatika ini yang secara tradisional didominasi oleh mahasiswa laki-laki, bisa jadi ekspektasi tak tertulis yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah atau memerlukan validasi ekstra. Pernahkah istri merasa harus mengubah diri istri agar sesuai dengan lingkungan tersebut? Pernah, Bu. Saya jadi jarang pakai baju yang terlalu feminin, atau jadi lebih hati-hati kalau bicara biar tidak dianggap sensitif. Tapi rasanya jadi tidak nyaman dengan diri sendiri. Itu adalah contoh bagaimana patriarki bisa mempengaruhi pilihan dan perilaku individu, bahkan tanpa kita sadari. Terapi ini bukan tentang menyalahkan siapapun, tapi tentang memahami akar masalahnya dan bagaimana istri bisa menolak narasi tersebut. Mari kita coba latihan kecil. Coba bayangkan jika kamu seorang laki-laki di jurusanmu, bagaimana perasaan Ananda akan berbeda kah? Mungkin saya tidak akan terlalu memikirkan bagaimana saya berbicara atau berpakaian. Saya akan lebih percaya diri menyampaikan ide. Nah, itu dia. Perasaan tidak berdaya yang istri rasakan seringkali bukan karena kekurangan istri, melainkan karena sistem yang ada. Sekarang, mari kita dekonstruksikan harapan ini. Apa artinya menjadi seorang mahasiswi teknik yang baik menurut standar yang ada, dan apa artinya menjadi mahasiswi teknik yang baik menurut diri istri sendiri? Menurut standar yang ada, mungkin harus pintar banget, tidak boleh salah, dan harus tangguh seperti laki-laki. Kalau menurut saya, mahasiswi teknik yang baik itu yang passionate, mau belajar dan bisa berkarya tanpa harus memikirkan jenis kelaminnya. Nah, itu pemikiran yang sangat bagus, istri. Ibu ingin istri mulai mengamati momen-momen di mana istri merasa tekanan untuk menyesuaikan diri dengan harapan gender, dan juga momen di mana istri merasa kuat dan otentik sebagai diri istri sendiri. Baik, Bu, dari yang Ibu sampaikan, saya jadi lebih sadar. Kemarin waktu diskusi kelompok, saya sempat ragu mau menyampaikan ide karena takut salah. Tapi lalu saya memberanikan diri. Ternyata ide saya diterima, Bu. Nah, itu sangat luar biasa ya, istri. Itu adalah langkah kecil namun penting. Ini menunjukkan bahwa istri memiliki kemampuan bertindak untuk mengubah situasi. Nah, bagaimana
istri bisa lebih aktif menyuarakan diri istri, yaitu dengan mengembangkan asertivitas. Asertivitas apa maksudnya tuh, Bu? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu asertivitas. Asertivitas adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhanmu dengan jujur dan lugas tanpa melanggar hak orang lain dan tanpa harus menjadi agresif atau pasif. Misalnya, jika ada komentar yang meremehkan daripada diam atau marah dalam hati, istri bisa merespon dengan tenang namun tegas. Gitu ya, Bu. Nah, di kelas istri apakah ada kelompok mahasiswa perempuan di jurusanmu atau dosen perempuan yang bisa istri ajak bicara dan mungkin memberikan dukungan? Ada sih, Bu. Ada kakak tingkat juga yang sering mengeluh hal yang sama. Saya belum pernah ajak bicara serius sih, Bu. Nah, itu adalah sumber yang sangat berharga. Solidaritas antar perempuan sangat penting dalam menghadapi tantangan sistematik. Mungkin istri bisa mulai dengan berbagi pengalaman dengan kakak tingkat istri, atau jika istri merasa cukup nyaman, pertimbangkan untuk membentuk kelompok diskusi kecil tentang isu perempuan di kampus istri. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu sih, Bu. Tapi ide membentuk kelompok terdengar menarik, Bu. Nah, ini adalah tentang mengambil keputusan kendali atas narasimu dan lingkunganmu. Ingat, istri tidak sendirian. Baik, Bu. Nah, dari pembicaraan kita yang panjang tadi, apakah masih ada yang ingin istri ceritakan atau yang ingin istri sampaikan kepada Ibu? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri sesi konseling kita pada kali ini. Ibu harap dengan konseling kita kali ini, istri bisa dengan berani mengeluarkan pendapat istri kepada orang lain. Baik, Bu. Mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi akan saya terapkan dari sekarang, Bu. Dan dari sesi konseling kita hari ini, saya sadar bahwasanya kalau ide-ide yang disampaikan itu tidak harus ide-ide dari laki-laki, tapi juga ide dari perempuan juga bisa dipakai, dan saya akan lebih berani lagi untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapat kepada orang lain, Bu. Nah, bagus. Semoga berhasil ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.